anaknya mereka sendiri, saking kenali, saking detailnya sifatnya Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab terdahulu. Karena itu pecinta-pecinta Nabi itu bukan umat-umatnya saja, bukan, tapi umat-umat terdahulu itu banyak yang mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan manusia yang paling mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu para sahabat-sahabatnya, radhiyallahu anhum, yang mereka semuanya hidupnya dihabiskan, dikorbankan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikisahkan ketika Nabi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, ketika hampir kena ke jalan kafir Quraisy, maka Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kedua-duanya masuk ke dalam gua Tur. Ketika masuk ke dalam, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengambil bebatuan untuk menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua tadi, sebagai bentuk perhatian dan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Takut Nabi masuk ke dalam gua ada hewan-hewan yang bisa mengganggu, ya, menggigit atau ada racunnya, dan ditutup itu lubang-lubang. Tinggal satu lubang yang tidak ada tutupnya, tidak ada batu lagi, habis batunya. Maka Nabi masuk sembunyi di situ selama beberapa masa, dan ketika itu Nabi Muhammad SAW tertidur di gua Tur, maka lubang yang tersisa satu ini ditutup dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ditutup dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ternyata yang ditutup dengan anggota tubuhnya Sayyidina Abu Bakar ini itu lubangnya ular. Maka ular tadi itu menggigit Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak mau bergerak, nahan sakit, takut Nabi SAW bangun. Saking kuatnya gigitannya ular ini sampai beliau itu meneteskan air mata. Nah, tetesan air mata Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini mengenai Nabi Muhammad SAW, maka beliau bangun dari tidurnya dan bertanya, kenapa engkau wahai Abu Bakar kok keringetan gini ya, sampai nangis, kenapa? Tidak ada apa-apa katanya. Kenapa? Iya, saya digigit ular ya. Maka diambil anggota badan yang terkena gigitan ular itu, kemudian didoakan oleh Nabi SAW. Maka yang asalnya sudah mulai berubah warna, ya, nah bisanya ular itu, dengan barokahnya doanya Nabi SAW diusap oleh Nabi, maka hilang itu penyakit, seperti tidak digigit ular. Ya begitulah cintanya para sahabat kepada Nabi SAW, cinta yang luar biasa. Bahkan ketika melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar itu tidak jalan di sampingnya Rasul, tidak. Tapi beliau itu kadang di depan, kemudian lari ke belakang, menjauh ke arah kanan, menjauh ke arah kiri. Ya, ditanya, kenapa ketika Anda itu hijrah kok tidak jalan bareng sama Rasulullah, tapi lari ke depan, lari ke belakang, ke samping, muter-muter dari Abu Bakar sampai selesai itu hijrah ke Madinah. Ditanya, saya takut ada yang melukai Nabi. Jadi saya keliling ngecek, ada tidak yang hampir ngejar, ya, dekat dengan Rasulullah SAW. Saya takut Nabi takut nanti. Perhatiannya para sahabat tadi kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu ada seorang asing yang masuk ke negeri Madinah, yang mana orang asing ini orang yang keliling dari satu negeri ke negeri yang lain. Maka orang ini menyatakan, saya ini sudah masuk ke negeri Persia, sudah masuk ke negeri Roma, dan saya ketemu dengan raja-rajanya mereka. Tapi saya tidak pernah melihat ada sekelompok orang yang mengagumkan seseorang melebihi para sahabat Muhammad, menghormati Nabi Muhammad SAW. Penghormatannya itu beda. Anak buah rojo sama sahabatnya Nabi kepada Nabi itu beda. Ya, lebih luar biasa sahabatnya Nabi, cintanya, perhatiannya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dikisahkan,
Tidak Nabi memotong rambut kecuali para sahabat itu berebut untuk nadai rambutnya yang lugur itu. Jadi tidak ada rambutnya Nabi satu helai pun jatuh ke tanah, tidak ada. Rebutan para sahabat. Tidak pernah Nabi meludah kecuali sudah sudah siap-siap sahabat itu. Tangannya disiapkan untuk nadai ludahnya Rasulullah SAW. Jadi cintanya para sahabat itu luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada manusia yang menandingi kedudukan para sahabat-sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada para sahabat dan para sahabat juga ridho kepada Allah Subhanahu. Mereka adalah manusia-manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa mereka kalau. Karena itu wajib bagi kita untuk cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, dan juga cinta kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan dikumpulkan bersama mereka, dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dari masa sahabat itu turun temurun, jadi pecinta-pecinta Nabi itu bermunculan sangat banyak. Tabi'in, kelompok tabi'in terus bersambung. Ya, sehingga muncul seorang yang cinta kepada Rasulullah luar biasa, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Busiri yang karangan